Oh, halo Om. Halo Om. Ini namanya Mr. Anam. Kenal aja ya Om. Rambutnya kuning. Ini Mr. Oyin. Lagi nyantai Om. Oh. Kontrol ikan. Om ini diinjek nggak Pak ya Om? Nggak apa-apa ini, kuat ini. Oh. Mau 20 orang aja kuat. Wah, mantep. Nah ini teman-teman, ini kolam yang base-nya Blaskoy teman-teman. Ini lebih gede-gede Om. Ya ini ukuran di sini 35, 40 BU sampai 65 BU up. Ya, udah agak gede-gede. Semua ini di itu ya Om ya? Semua pada prinsipnya dijual. Ya, tapi kalau memang belum laku ya kita gedein dulu. Dikip ya Om buat lihat-lihat, buat nyantai. Nah ini Febrian yang tadi saya bilang kan, kualitas air itu mau kolam kecil, kolam besar, yang penting airnya harus bagus. Airnya jernih banget ya Om. Ini kayak ikannya kaca. Kelihatan seger-seger, gemuk-gemuk. Ya. Nyo, mau ngasih makan nggak Nyo? Ini udah dikasih makan tadi Mas? Ini sudah 2 kali. Nanti sekali lagi malam. Kamu nggak bisa ngasih makan? Kasih makan lagi nggak apa-apa. Sekali lagi kasih makan, ambilin. Ya. Asik sih sini, yuk kita duduk sini sambil ngobrol-ngobrol, Febrian. Santai. Nah ini ada lagi nih Om. Nah ini polosan, ini ikan satu warna. Ikan satu warna. Satu warna biasanya untuk penjinak kolam, Febrian. Penjinak kolam, maksudnya gimana Om? Jadi ikan koi itu sifatnya koloni juga sebetulnya. Koloni. Oh. Koloni. Nah biasanya kalau di satu kolam itu ada ikan-ikan yang mental makannya bagus. Nah itu biasanya mempengaruhi teman-teman yang lain untuk makannya bisa bagus. Nah itu gitu. Fungsinya ikan satu warna atau polos. Nah ini teman-teman, kita mau dikasih makan nih. Coba Om. Makan. Sedikit aja Nyo. Situ boleh. Ini aja namanya Nyo. Bebas sebar tengah. Nah, agak ke sana lagi. Agak banyak, enggak apa-apa. Nah, ayo makan. Udah kenyang Nyo. Enggak, masih. Dia belum tahu aja. Oh, agak banyak gini. Biar dia tahu. Nah. Oh gitu caranya. Oh, dia kan lihat. Dalam juga ya ini Om ya kolam. Yang Om. ini 175. 175. Ini Nah, ini 175. itu. Wis. Wah, mantep. Wus. Asik-asik ya. Ini kalau nongkrong di sini utang-utang lupa sebentar. Lunas jadi lunas ini, bentar, tapi besok harus bayar lagi. Gitu. Utang lunas nih Om. Ya, refreshing. Ya untuk pandemik begini cocok lah hobi koi. Ya. Nah, ini jadi gini Om. Ya. Bisa sampai segini. Itu awalnya tuh dulu tuh gimana Om? Berapa tahun Om? Kalau Blaskoy sendiri umurnya 10 tahun kurang lebih. 10 tahun ya, 10 wow, tahun dari mulai awal kita buka sampai sekarang ya nggak langsung begini, Febrian. Langsung gini ya Om. Ya kita nyicil pelan-pelan lah, ini pun juga masih utang, masih belum lunas ini aset yang di sini. Iyalah. Ya kita mesti, tapi ya buat semangat, artinya ya kita harus ibaratnya tetap utang tuh bikin semangat kerja. Ya. Oke. Yang penting satu sih pesan saya, kalau kita mau ngerintis usaha apapun, nomor satu kita harus suka dulu, dari hati dulu. Iya. Konsisten ya Om ya. Betul, karena namanya usaha tuh namanya naik turun itu pasti ada. Ya, tidak mungkin kita naik terus. Tapi yang penting sampai sekarang ya kita bisa bertahan berkat dukungan customer, teman-teman maupun dealer-dealer yang support, ya kita sangat bersyukur sekali lah. Nah ini buat saya pribadi nih Om, pengalaman ada mau tahu nih Om, kalau misalkan saya mau ngerawat koi, terus koi saya tuh tiba-tiba kayak sakit, kayak apa gitu. Pertama harus dicari dulu sebabnya apa. Sebabnya apa? Dua. Artinya gini, sakit itu ada banyak. Misalkan sakit karena ikan baru karantinanya nggak bersih. Karantinanya nggak bersih. Yang kedua karena kasih makan terlalu banyak, filternya nggak kuat. Oh gitu. Nah, itu bisa juga. Ketiga, faktor cuaca. Misalkan kolam yang ini kan lihat nih, Febrian, kita tutup semua rapat. Jadi hujan panas nggak langsung. Kena matahari masuk tapi nggak langsung lah. Nah, kolam-kolam yang kena matahari hujan secara langsung, kontrol airnya harus lebih ketat. Bisa tapi bisa, gitu bisa, tapi memang sebaiknya atasnya tutup seperti ini, lebih stabil lah buat ikan. Dan koi katanya juga perlu cahaya juga ya Om ya? Matahari ya, Om, betul ya? betul, untuk warna. Oh gitu. Untuk warnanya betul, betul. Itu ya Om ya. Biar warnanya bisa lebih lebih cerah.
Seperti itu. Tapi ya sekali lagi bahan ikannya nomor satu ya. Nggak bisa lah kita ibaratnya kalau ikan memang kurang bagus mau dikasih sinar matahari pakan sebagus apapun ya nggak gitu doang ya. Sakitnya biasanya apa aja Om? Ya seringnya yang pertama jamur, itu ya? jamur ya? bisa jamur westpot, jamur insang, paling gawat itu jamur insang, Febrian. Yang mematikan? Mematikan itu, mematikan. Dan itu cepat sekali. Mengatasinya Om? Ya sebetulnya pertama kita karantina dengan dosis garam yang tinggi. Jadi per 1 kubik itu sampai 3 kilo sampai 4 kilo garam. Oh gitu. Ya itu kemudian bisa kita kasih antibiotik atau obat-obatan yang fungsinya untuk mematikan jamur itu sendiri. Oh gitu. Ini ada yang gede banget nih Om? Ya itu Yutsuri itu, Sinoda 65 sentian kurang lebih. 65 cm. Ya. Jadi kalau bikin kolam juga kedalaman itunya juga harus benar ya Om ya? Diperhitungkan sih, maksudnya begini, nggak cuma hanya dalam dan besar, tapi sistem filter, kemudian kapasitasnya filter itu harus dihitung semua. Terbukti sih ikannya sehat-sehat nih, gede-gede ini kalau bikin kolamnya bener atau segala sesuatunya bener, ikannya juga dilihat seger-seger, warnanya bagus-bagus. Pergerakan ikan. Ikannya kalau ikan yang memang dia fit, dia lincah. Ya kadang kalau ikan banyak diem di bawah, kemudian nggak banyak gerak, itu malah biasanya agak sedikit nggak fit, bisa karena air, bisa karena ikannya memang kondisi fisiknya nggak sehat, seperti itu. Sini. Nah, sakit yang kedua itu bisa jadi karena memang perawatannya kurang. Kurang. Contohnya air tidak pernah disirkulasi, tidak pernah diganti dalam jangka waktu yang terlalu lama, seperti itu. Kalau waktu sirkulasi yang baik dan benar itu gimana Om? Sebetulnya kalau kita ngomong idealnya itu minimal 1 jam itu sirkulasi 1 kali, minimal itu. 1 jam sirkulasi 1 misalkan kali. ini kolam nih, misalkan nih kolam ini kan besarnya sekitar hampir 30 ton nih, yang ini. Ya berarti 1 jam itu harus 30 ton muter sekali. Pompanya berarti pakai yang kapasitas 30.000. Nah, kalau mau lebih bagus lagi 1 jam 2 kali sirkulasi. Nah, itu lebih fresh lagi ya, ikannya. Gitu. Jadi kadang pompa itu bukan fungsinya cuman supaya air muter terus keluar air mancur, enggak, Fabian. Nah, soal kolamnya nih Om, buat teman-teman juga ya nih ya, kan mesti pada tahu nih Om, kolam yang ideal buat koi itu kira-kira habis berapa Om? Kita ngomong standarnya aja ya. Standarnya aja ideal. Per meter kubik kurang lebih 3,5 sampai 4 juta. Nah, kita ngomong yang standar ya, standar ideal. Artinya di bawah itu bisa nggak? Bisa. Mau lebih murah banget pun bisa. Tapi nggak rekomen. Ya, karena untuk jangka panjangnya kita nggak rekomen lah, intinya seperti itu. Media itu penting ya Om ya? Penting sekali ya. Karena ini media koi ini bukan hanya filter, Febrian. Bukan hanya filter untuk menyaring air, bukan. Tapi tempat pertumbuhan bakteri-bakteri positif yang itu nanti bisa mencerna amoniak dan kotoran-kotoran. Sehingga nanti air setelah masuk ke filter balik ke kolam kondisinya udah bagus lagi. Ya. Bukan cuma kita dudukin filter nih. Filter semua ini. Ya ini semua sampai yang didudukin Mas Anam sama Mas Oyin itu juga filter semua tuh. Kalau dihitung malah gede filternya ya Om? Enggak. Ini kurang lebih 30%. Lebih sedikit ya dari kapasitas kolam. Habis Fabian. Oh iya habis teman-teman. Ini yang satu jenis, satu warna. Satu warna semua. Memang kita pisahin di sinilah biar kalau yang cari ikan polosan butuh penjinak mereka milihnya langsung ke sini. Jadi kita juga open loh Fabian. Jadi kalau teman-teman mau mampir janjian sama staff kita atau dengan saya mau lihat-lihat dulu, nggak harus beli. Nggak harus beli ya Om. Lihat-lihat dulu, mau mampir, sharing-sharing, welcome sekali kita. Dan mau di Puri Anjasmoro. Puri Anjasmoronya mana Om? Blok O4 nomor 12 nih, nanti alamatnya kita cantumin ya teman-teman di showroomnya Mr. Ade ya. Kita buka hampir setiap hari. Jadi Senin sampai Minggu. Cuman kalau hari Minggu itu kita nggak bisa pengiriman. Jadi maksudnya hanya untuk orang lihat. Kalau misalkan mau packing mau apa harus nunggu Senin. Bisa pun kalau beli diambil langsung. Diambil langsung bisa ya. Oke. Wah. Jadi pengen nih Om. Asik buat lah Febrian ya. Sebetulnya koi ini investasi loh. Investasi. Artinya kalau kita milih bibit yang bagus, kita besarin, makin besar dengan catatan juga ikannya makin bagus, harganya naik Febrian. Harganya naik. Jadi koi itu seni, kita nggak bisa bilang mahal murah. Gitu loh. Semua orang punya selera dan punya patokan harga masing-masing. Nah,
misalkan nih Om, ini kan warna semua ini kan padat bagus-bagus nih Om ya. Itu kan juga ada yang kecil tuh juga udah bagus Om. Iya, itu iya, kalau iya. udah gede gini masih tetap gitu atau gimana Om? Nah, kadang gini, namanya koi itu makhluk hidup ya. Jadi kita pun kan intinya berusaha yang terbaik, dalam ngasih makan, merawat air, pemilihan ikannya. Tapi ya sekali lagi, namanya makhluk hidup tuh terkadang ada meleset. Ini ternyata kok besarnya jelek. Ya ada lah seperti itu tetap ada. Nggak mungkin kita ibaratnya masukin 100 ikan, 100 ikannya top semua, nggak bisa, nggak bisa. Dan Pasti kalau ada di koi ukuran itu jadi soal nggak Om? Jadi soal, Jadi soal. tapi yang paling utama sebetulnya di kualitas, Pak Bian. Corak, Pattern, warna, ya itu kualitas. Badan ya Om ya. Ya contohnya gini lah, ikan besar, corak dan kualitasnya biasa, bisa kalah mahal dengan ikan kecil yang kualitasnya bagus. Bisa betul. kalah mahal. Bisa kalah harga, bisa kalah mahal. Jadi benar-benar kualitas nomor satu ikan ya Om ya? Iya, betul, betul. Harus bisa lihat benar-benar nih. Dan koi itu asiknya kalau rame itu dia bisa berebut makan, ngasih makannya tuh asik tuh. Nah gimana teman-teman? Tertarik nggak buat bikin kolam ataupun mau lihat-lihat ikan koade? Iya. Kalau saya pribadi tertarik, cuma nanti kita bikin kolam dulu bikin kolam dulu betul juga. Ya ini pesan ya buat teman-teman hobis terutama yang baru ya. Sebetulnya kita bukan berarti harus beli ikan atau bikin kolam dengan kita, enggak loh Febrian. Banyak sih di luaran sana yang ahli yang bisa buat kolam bagus. Tapi nomor satu yang paling penting kolamnya jangan salah. Kolamnya jangan Kolamnya salah. dulu. Kalau salah juga fatal ya Om. Fatal ya? Dan itu nggak bisa diapa-apain, buang uang. Bongkar lagi. Bongkar nggak bisa diapa-apain, harus bongkar. Itu pertama. Kalau kolam sudah benar, baru pilih ikan sesuaikan dengan kemampuan dan selera dan budget. Ya Om. Nah itu teman-teman. Jadi tipsnya ya. yang pertama kalau mau ngerawat koi itu kolam harus benar. Harus benar. Kedua kalau udah benar ikannya pemilihan ikannya harus benar. Ketiga nanti sistem karantina. Sistem karantina segala sesuatunya harus juga benar. Kasih makannya juga harus benar ya Om. Ya. Tahu lah makanan kasih yang ibaratnya yang bergizi supaya ikannya juga bisa tumbuhnya maksimal. Gitu. Nah, kalau misalkan nih Om, kita ada temen kan kadang mau main, aku pengen nih ngasih makan nih. Boleh. Gitu boleh. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya? Tapi maksudnya begini Febrian, dengan catatan memang ada batasnya. Ada batasnya ya. Kalau memang sudah terlalu banyak hari ini dikasih makan ya kita stop. Takutnya nanti ya airnya nggak bagus. Seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman, sore ini kita ngobrol sama Om Ade soal koi. Nah, satu ya teman-teman, yang penting itu semuanya harus bener dulu. Jangan langsung rawat, jangan harus itu. Selain buang-buang uang juga, kasihan ikannya kalau ada juga. apa-apa mati segala macam ya. Nah, jadi itu ya Om ya. Makasih nih Om nih. Terima kasih sudah mampir ke kolam nih Om. Ya. Sering-sering main sini. Ya, nanti kita sering-sering Om. Kalau kita mau rawat, kita pasti konsultasi terus lah sama Ko Ade, sama teman-teman Blaze Koi lah Om. Kita staff ada 6 orang. 6 orang ya Om ya. Jadi kita bisa maksimal kalau Nah, itu teman-teman staff koinya paling di nyantui. Santuy. Oi. Nyantui. Oke, yuk teman-teman. Nah, cukup sekian ya teman-teman ya, mungkin ya. Ini bisa manfaat banget ini buat orang-orang yang mau belajar koi atau semoga bermanfaat ya. Nah, nanti kalau misalkan tertarik mau bikin kolam atau apa, di Blaze Koi ini juga tersedia. Nah, nanti kita cantumin juga itunya Ko Ade ya Om ya. Dan jangan lupa juga teman-teman follow IG-nya Blaze Koi, di follow, dan saya juga teman-teman Febrian Saputra. Subscribe jangan lupa. Dan jangan lupa ya, jangan lupa subscribe, comment, like. Oke, dan jangan lupa juga notifnya kita dinyalain teman-teman. Nah, cukup sekian ya Nyo. Dan Om, makasih Om. Ya, sampai ketemu. See you.